Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam perkuliahan akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akad musyarakah. Pertama kita akan membahas mengenai teori, kemudian teknis pencatatan di dalam akuntansi syariah, di dalam akad musyarakah. Sebelumnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan manfaat dari penjelasan yang ada. Dan penjelasan musyarakah ini peserta kelas kita agak maraton, agak panjang penjelasannya, karena musyarakah merupakan salah satu akad yang besar di dalam sub bagi hasil. Nah, mari persiapkan stamina, mudah-mudahan berkah. What type of partnership is this? There are varying types of musharakas, or partnership concepts, in Islamic jurisprudence. A traditional partnership is known as shirkatul aqd and is typically used for joint commercial ventures. When it comes to facilitating property ownership, however, the declining balance co-ownership program uses a concept known as shirkatul milk. It is important to note that the program is not designed as a commercial venture with the intent of selling the property jointly and sharing in those gains or losses. The program is intended for the home buyer to fully buy out guidance's share in the property over time, while retaining all of the appreciating value in the property. Baiklah, kita semua pasti sudah mengetahui bahwasanya musyarakah itu adalah sebuah kerjasama antar beberapa pihak. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata asyirkah atau al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Adapun karakteristik akad musyarakah antara lain modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas atau tunai, setara kas atau aktiva non kas, artinya yang dia non tunai, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah. Kemudian setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam modal dan pekerjaan. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Para pihak yang bekerja sebagai investor di sini disebut sebagai mitra, baik antara pengelola maupun pemilik dana diistilahkan sebagai mitra. Kemudian karakteristik akad musyarakah selanjutnya adalah bahwa keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Artinya, keuntungan dibagi berdasarkan keuntungan yang benar-benar terjadi pada periode tertentu. Karakteristik akad mudharabah, di mana jaminan modal dalam pembiayaan musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Karakteristik akad musyarakah terkait dengan perjanjian. Nah, untuk menghindari persengketaan di kemudian hari yang tidak diinginkan, maka sebaiknya para pihak melaksanakan perjanjian secara tertulis dan juga dihadiri oleh saksi. Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya, tujuan usaha musyarakah, pembagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba, periode pembagian laba, dan hal-hal teknis lainnya. Nah, dalam akad musyarakah, jika terjadi persengketaan, apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Dan bila tidak selesai, maka hal ini dapat dinaikkan ke pengadilan agama setempat. Lantas apa hikmah akad musyarakah?
Dalam akad musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam tentang ta'awun atau gotong royong atau tolong menolong, ukhuwah atau persaudaraan, dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal, misalnya keahlian atau skill, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Selain itu, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan real, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga atau riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika hanya seorang yang punya modal saja yang dapat dibebankan atau menanggung risiko finansial. Pada skema musyarakah ini kita dapat melihat bagaimana akad musyarakah ini bekerja, di mana terdapat mitra 1 dan mitra 2. Katakanlah mitra 1 ini adalah investor atau pihak sohibul mal, dan mitra kedua ini adalah pihak pengelola atau mudharib. Ciri-ciri dari musyarakah ini sebagai kita tahu, mitra 1 bisa saja terdiri dari beberapa orang, atau mitra 2 yang terdiri dari beberapa pihak, dan mereka bersepakat di dalam sebuah proyek usaha. Dari proyek usaha ini akan menghasilkan sebuah keuntungan, yang keuntungan itu tadi akan dilakukan bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal atau nisbah pada periode yang mereka sepakati, 1 bulankah, triwulankah, semesterkah, atau 1 tahunan. Dari keduanya nanti dapat ditentukan mitra 1 atau mitra 2 tentang porsi keuntungan yang mereka bagikan sesuai dengan persentase yang mereka sepakati di awal akad. Sifat musyarakah. Musyarakah sifatnya ada yang permanen. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua ada musyarakah menurun. Dalam musyarakah menurun, bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga pada akhir akad mitra yang lain akan memiliki usaha tersebut secara penuh. Nah, beberapa jenis musyarakah. Yang pertama adalah syirkatul milk, merupakan kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila 2 orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Turunan dari ini adalah catatannya, apabila harta bersama atau bersifat waris, hibah, atau wasiat dapat dibagi, namun mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al-milik tersebut bersifat ikhtiari atau sukarela atau voluntari. Yang kedua, apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkatul milik tersebut bersifat jabari, artinya tidak sukarela, atau involuntary atau terpaksa, artinya ya mau tidak mau harus dibagi porsinya aset tersebut kepada ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua jenis musyarakah adalah syirkatul uqud atau perserikatan di dalam kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan 2 orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal dan atau kerja, jadi modal saja atau modal kerja, dan serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerjasama investasi dan berbagi untung dan risiko. Berbeda dengan syirkatul milik, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Nah, syirkatul uqud ini dibagi lagi, diturunkan menjadi 4. Yang pertama ada syirkatul abdan, yang kedua syirkatul wujuh, yang ketiga syirkatul ainan, yang keempat ada syirkatul muafadhah. Nanti kita akan menjelaskan pada keterangan berikutnya. Syirkatul uqud atau kontrak. Yang pertama sebagaimana diterangkan tadi di awal adalah syirkatul abdan. Syirkatul abdan atau persekutuan fisik atau persekutuan amal, serikat kerja atau persekutuan kerja, atau syirkatul sonai, syirkah para tukang, atau syirkatul taqabbul atau syirkah penerimaan,
merupakan bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Nah, misalnya seorang katakanlah YouTuber, dia ada yang memiliki keterampilan sebagai pemegang kamera, kameramen, ada yang bertindak sebagai aktornya, ada yang bertindak sebagai sutradara. Mereka membentuk sebuah tim kerja, dan di sini akad yang diterapkan adalah syirkatul uqud. Contohnya kerjasama antar para akuntan, bisa juga dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian syirkatul wujuh. Dalam syirkatul uqud ini yang kedua ada syirkatul wujuh, kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Setiap mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, creditworthiness tanpa menyetorkan modal. Di sini biasanya yang bertindak, jadi di dalam syirkah itu nanti kan ada sohibul mal dan mudhorib. Dan ini sisi mudhorib. Ya, dari sisi mudhorib sendiri mereka punya tim yang timnya itu bersepakat atas dasar syirkatul wujuh. Yang ketiga dari pembagian syirkatul uqud adalah syirkatul i'nan, sebuah persekutuan atau perserikatan atau kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain atau mutual agensi, karena tindakan yang dilakukan atas nama mitra lainnya harus berdasarkan pengakuan hukum. Nah, ini lebih spesifik lagi ketika mereka dalam sebuah agensi. Ini bisa saja dalam hal transportasi, dalam hal informasi, dalam hal apapun pekerjaan, mereka bersepakat di dalam sebuah pekerjaan. Nah, yang keempat dari pembagian syirkatul uqud adalah syirkatul muwafadhah, di mana sebuah persekutuan atau perserikatan atau kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko rugi. Bentuk syirkah ini mirip seperti firma, namun dalam firma jumlah modal yang disetorkan tidak harus sama. Jadi justru seperti sebelumnya. Nah, kalau syirkah muwafadhah ini benar-benar belah semangka sesuai dengan anggota yang terlibat di dalamnya. Ini termin pertama, tetap pertahankan stamina untuk belajar, karena jika kalian lelah untuk belajar saat ini, bosan, jenuh, maka kamu harus siap, kalian semua harus siap untuk menanggung perihnya kebodohan, perihnya ketidaktahuan di masa yang akan datang. Adapun dasar syariah akad musyarakah banyak sekali di dalam kitab suci Al-Quran maupun di dalam hadis. Salah satunya yang saya nukil adalah Quran surat An-Nisa ayat 12. Maka mereka berserikat pada sepertiga. Sementara di dalam Quran surat Shad ayat 24 disebutkan bahwa dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian dasar dari as-sunnah, hadits qudsi dari sahabat Abi Hurairah disebutkan, aku Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah satu dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim dari sahabat Abi Hurairah. Adapun rukun musyarakah antara lain, satu, pelaku yaitu para mitra. Yang kedua adalah objek musyarakah yaitu perusahaan atau pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Yang keempat adalah nisbah keuntungan. Peruntungan syariah terkait dengan pelaku adalah para mitra harus cakap hukum, artinya mereka paham hukum dan secara agama mereka telah baligh. Selanjutnya, setiap mitra dianggap sebagai wakil dari mitra lainnya dan dari usaha kerjasama. Maksudnya adalah bahwasanya di sini para mitra bisa saja memiliki mitra utama atau investor dominan atau investor yang mayoritas,
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha yang sedang dibangun bersama dengan mudharib. Kemudian yang kedua adalah objek musyarakah. Objek musyarakah bisa saja berupa modal, bisa berupa kerja, atau gabungan dari keduanya. Ketentuan syariah terkait dengan modal, yang pertama adalah modal yang diberikan harus tunai, artinya dalam bentuk cash. Kedua, modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau aset bernilai perdagangan lainnya, seperti saham, kemudian surat berharga, obligasi, dan lain sebagainya. Jika modal dalam bentuk non-cash, maka harus menggunakan nilai tunainya, artinya harus dinominalkan, dinilaikan dalam bentuk uang. Kemudian modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur yang dikelola oleh mudharib. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan, artinya ketika dalam kondisi normal di luar musyarakah, aset tersebut tetap milik dari sohibul mal atau investor. Mitra tidak boleh meminjamkan uang atas nama musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga. Nah, sang baik investor yang telah menyetorkan asetnya itu tidak boleh aset yang sudah disetorkan itu dipinjamkan kepada pihak yang lainnya karena sedang dalam pengelolaan. Ya, begitu pula dengan mudharib, dia tidak boleh semena-mena melakukan pinjaman atas nama perusahaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para investor yang ada. Kemudian seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri. Ini penting. Walaupun tidak ada dalam perjanjian, tidak boleh. Karena termasuk perbuatan yang tidak terpuji dan tidak beradab ketika dia sedang diamanai untuk mengelola sesuatu, kemudian sesuatu itu dia pinjamkan atau dia cairkan untuk kepentingannya sendiri. Misalnya seorang mudharib atau pengelola manajemen menerima gelontoran dana dari para investor untuk kepentingan usaha transportasi. Nah, mentang-mentang usaha transportasi tadi itu sedang berjalan tapi modalnya masih ada dalam genggamannya, tanpa sepengetahuan investor, diam-diam dia menginvestasikan modalnya tersebut di dalam usaha lainnya. Misalnya dia membuka klinik apotek, mentang-mentang mungkin istri sang mudharib tadi CEO-nya seorang bidan atau apoteker. Nah, ini tidak boleh begitu. Kemudian pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal. Sebagaimana mudharabah, jaminan modalnya adalah usaha itu sendiri, sehingga sang investor mengawal benar usaha yang sedang berjalan. Kemudian modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang syariah. Saya yakin kita semua sudah mengetahui tentang usaha-usaha apa saja yang dilarang secara syariat Islam. Ketentuan syariah di dalam kerja atau pengelolaan dana atau perusahaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang kedua, tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Artinya tidak boleh ada salah satu klaim dari para mitra mengatakan bahwa dia tidak terlibat. Tidak, selama sang investor itu melakukan penyertaan, maka dia merupakan bagian integral dari musyarakah tersebut atau dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Jadi tidak harus sama, baik penyertaan maupun pekerjaannya. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Artinya boleh dilakukan agensi, itu boleh. Kemudian para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariat. Kita tahu tidak boleh untuk usaha basis perjudian, kemudian gharar, usaha-usaha yang tidak jelas, kemudian maisir dan sebagainya. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Nah, seorang manajemen CEO itu bisa saja dia mempekerjakan orang-orang di luar
ringnya mitra, di luar jaringan mitra untuk mempekerjakan sebagai karyawannya sesuai dengan profesional yang ia miliki. Misalnya di bidang keuangan nanti dibentuk CFO, ada Chief Finansial. Nah, di sini ada juga nanti yang divisi operasional. Itu bisa saja dia melakukan rekrutmen tanpa harus seizin, tetapi tetap harus pengetahuan dari para investor. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri. Ini nanti menjadi biaya atau bahkan nanti jatah porsi nisbahnya dari manajemen. Jadi misalnya manajemen 70%, investor 30%. Nah, yang dari 70% itu termasuk untuk pembiayaan teknis pengelolaan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah biaya upah. Ketentuan syariah terkait bahwasanya persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul. Nah, akad dilakukan secara lisan atau secara tertulis dalam bentuk MOU, melalui korespondensi atau melakukan cara-cara komunikasi modern, maupun bentuk perjanjian musyarakah secara tertulis. Itu lebih baik dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Misalnya dari unsur dinas, atau dari unsur lembaga arbitrase, atau dari unsur notaris, silakan saja. Lalu ketentuan syariah terkait dengan nisbah atau bagi hasil. Yang pertama, nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad. Kemudian yang kedua, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maksudnya pihak investor maupun pihak manajemen. C. Atau ketiga, keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan. Artinya harus ada forecasting, artinya perkiraan keuntungan yang ada, kemudian perkiraan laba yang ada, dan ini harus bisa dipresentasikan oleh mudharib di depan. Jadi tidak boleh asal menerima uang kemudian dia tidak tahu, setelah menerima uang tidak tahu harus berusaha apa. Yang keempat, keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Ini ketika dibagikan nilai yang dilaporkan itu harus nilai real, tidak boleh nilai kira-kira. Artinya di sini akuntansi sangat penting sebagai sebuah pencatatan keuangan. Yang kelima adalah mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungan sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu. Artinya tidak boleh menarget di awal perjanjian, tidak boleh menarget. Misalnya seorang setor 30 juta, dia ketika selama 1 tahun dia minta jatah dari 30 jutanya adalah misalnya 40 juta. Itu tidak boleh. Keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi berapapun keuntungannya dia akan mendapatkan senilai dari persentasenya itu. Kemudian yang keenam adalah bahwa pada prinsipnya keuntungan milik para mitra diperbolehkan. Pada prinsipnya keuntungan adalah milik para mitra, para investor. Namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan tersebut untuk pihak ketiga apabila disepakati. Sebetulnya para mitra di sini ada investor, ada mudharib, itu keuntungan milik mereka berdua. Tetapi bisa saja nanti pada kelanjutannya di awal perjanjian mereka bersepakat, oh ternyata 2,5% dari keuntungan kita semua itu diperuntukkan untuk organisasi amal tertentu, atau dialokasikan 1%-nya untuk pondok pesantren tertentu. Itu silakan, asal disepakati di awal. Nah, apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional atau secara adil sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Berakhirnya akad musyarakah. Ada beberapa catatan atau syarat jika pertama salah seorang mitra menghentikan akad. Jadi secara sepihak dia mengeluarkan diri dari perjanjian yang ada. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau kehilangan akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang telah cakap hukum atau baligh dan berakal sehat atau rasyid. Apabila disetujui oleh semua ahli waris lainnya dan mitra lainnya, tentu ini membutuhkan surat pernyataan, kemudian surat wasiat dan sebagainya yang termaktub di awal perjanjian. Terakhir, modal musyarakah hilang atau habis atau
musnah karena kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Pembagian nisbah. Ada dua metode dalam penentuan nisbah. Yang pertama adalah pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan porsi laba yang lebih besar pula. Yang kedua, metode pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Menurut pendapat ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Kemudian, apabila kita masuk metode pencatatan dalam akuntansi musyarakah, kita bisa melihat pertama pembagian dari sisi mitra aktif atau pasif, dari sisi investor. Adapun pengakuan akuntansi untuk mitra aktif atau pasif. Pertama, pengakuan investasi musyarakah. Ini pencatatan dari sisi investor. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah, maka pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya pra-akad di debit uang muka akad sekian di kredit kas. Sementara apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, artinya ketika biaya pra-akad ini nanti dijadikan bagian dari modal yang diinvestasikan, maka pencatatannya adalah di debit investasi musyarakah dengan uang muka akad di kredit. Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka di debit beban musyarakah dan uang muka akad di kredit. Adapun akuntansi untuk mitra aktif atau pasif, apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dicatat, artinya apa adanya, maka di debit investasi musyarakah per kas atau dan kas di kredit. Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih pencatatan atau selisih penilaian aset musyarakah. Selisih nilai buku ini ketika uang atau modal yang diberikan itu terkadang jumlahnya berbeda dengan nilai real yang ada pada saat diserahkan, maka dicatat investasi musyarakah dan akumulasi penyusutan di debit, selisih penilaian aset dan aset non-kas di kredit. Catatan amortisasi selisih penilaian aset musyarakah adalah sebagai berikut. Di debit selisih penilaian aset musyarakah dan keuntungan di kredit. Pencatatan dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dengan mencatat investasi musyarakah dan akumulasi penyusutan di investasi musyarakah, akumulasi penyusutan juga kerugian di debit dan di kreditnya aset non-kas. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali, maka atas aset non-kas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar tersebut. Hal ini dicatat dengan di debit beban depresiasi dan di kredit akumulasi depresiasi. Dan apabila investasi musyarakah diperoleh keuntungan berdasarkan jurnal, maka dicatat dengan debit kas atau hutang pendapatan investasi musyarakah di kredit. Dan apabila dari investasi yang dilakukan terjadi kerugian, maka di jurnal dicatat dengan debit kerugian dan penyisian kerugian di kredit. Masih akuntansi untuk mitra aktif atau pasif, apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan, atau ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi
atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva ini selisih antara nilai buku dengan nilai jual. Nilai buku artinya nilai asli real dari aset tersebut didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan atau porsi nisbah. Maka hal ini dicatat, jika untung maka akan dicatat debit piutang dan pendapatan di kredit. Namun jika rugi akan dicatat debit kerugian dan penyisian kerugian di kredit. Untuk akuntansi mitra pasif terkait dengan pencatatan di akhir akad ketika masa kesepakatan berakhir, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas, jika tidak ada kerugian maka di jurnal debit kas investasi musyarakah di kredit. Sementara jika terdapat kerugian maka di jurnal dengan debit kas dan penyisian kerugian di debit kredit investasi musyarakah. Kedua, apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad, maka jika tidak terdapat kerugian di jurnal dengan debit aset non-kas dan investasi musyarakah di kredit. Jika terdapat kerugian, maka perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian. Hal ini di jurnal dengan debit penyisian kerugian dengan kredit kas. Debit aset non-kas investasi musyarakah di kredit. Nah, selanjutnya untuk akuntansi mitra aktif ataupun pasif, jika modal investasi berupa aset non-kas, misalnya bangunan atau tanah, dan dikembalikan dalam bentuk kas atau ditunaikan, ditukar dengan uang, diuangkan nilai aset yang awal menjadi penyertaan tadi sebesar nilai wajar ketika aset non-kas diserahkan. Jika tidak ada penyisian kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka hal ini dicatat dengan debit kas, investasi musyarakah di kredit, piutang di kredit. Jika terdapat penyisian kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka hal ini dicatat dengan debit kas, penyisian kerugian dan kredit, investasi musyarakah, piutang. Akuntansi mitra aktif ataupun pasif, ketika terjadi penyajian, mitra pasif menyajikan hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Keuntungan tangguhan atau keuntungan yang ditahan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari investasi musyarakah. Akuntansi untuk pengelola dana. Satu, ketika pengukuran investasi musyarakah, hal ini dicatat dalam jurnal umum dengan debit uang muka akad dan kas di kredit. Adapun biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka dicatat di jurnal umum dengan mendebet investasi musyarakah dan uang muka akad di kredit. Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, maka didebet beban dan uang muka akad di kredit. Masih akuntansi untuk pengelola dana. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar A. Jumlah seumpama jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas, maka hal ini dijurnal dengan debit kas dana syirkah temporer di kredit. Dana syirkah temporer harus dipisahkan dalam bentuk subledger antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif. Adapun nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas, di dalam jurnal umum hal ini dicatat dengan debit aset non-kas dana syirkah temporer di kredit.
Akuntansi untuk pengelola dana, apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset non-kas sebagai modal investasinya. Nah, dipahami dulu. Kejadian ini atau transaksi ini dicatat dengan debit beban depresiasi, akumulasi depresiasi di kredit. Sebelum pembagian laba, pengelola akan mengakui pendapatan dan beban di mana dicatat dengan cara yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional atau dilakukan jurnal penutup, yaitu dengan mendebet pendapatan dan beban di kredit, juga pendapatan yang belum dibagikan di kredit. Akuntansi untuk pengelola dana dalam hal pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif atau pasif dengan mendebet beban bagi hasil, utang di kredit. Nah, pada saat pembagian laba tersebut dibagikan dengan mendebet utang atau utang usaha dan kas di kredit. Sementara pada akhir periode akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup, maka hal ini dijurnal dengan debit pendapatan belum dibagikan dan beban bagi hasil di kredit. Adapun akuntansi untuk pengelola dana, jika pengelola mengakui adanya kerugian, maka dilakukan jurnal penutup dengan mendebet pendapatan, juga mendebet kerugian yang belum dialokasikan, dan beban di kredit. Sementara untuk pengakuan pendistribusian kerugian, hal ini dijurnal dengan debit penyisian kerugian dan kerugian yang belum dialokasikan di kredit. Akuntansi untuk pengelola dana, pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. Apabila dana investasi diserahkan berupa kas, maka hal ini dijurnal dengan debit dana syirkah temporer, kas di kredit, penyisian kerugian di kredit. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset non-kas, mungkin bangunan, tanah, dan lain sebagainya, dan di akhir akad dikembalikan, kejadian ini dijurnal dengan mendebet dana syirkah temporer dan aset non-kas di kredit. Jika aset harus dikembalikan dan terjadi kerugian, maka harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian tersebut. Hal ini dijurnal dengan debit kas, penyisian kerugian di kredit. Akuntansi untuk pengelola dana. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas seperti bangunan, tanah, surat berharga, dan lain sebagainya, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset non-kas harus dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika penjualan menghasilkan keuntungan, maka hal ini dicatat dengan mendebet kas, mendebet akumulasi depresiasi, sementara aset non-kas dan keuntungan di kredit. Hal ini juga dicatat dengan keuntungannya dengan mendebet keuntungan dan utang di kredit. Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, maka hal ini dicatat dengan mendebet kas, akumulasi depresiasi, kerugian, dan di kredit aset non-kas. Sementara dicatat juga di debit piutang dan kerugian di kredit. Ketika pelunasan, maksudnya ketika pengembalian dari pengembalian investasi dari mudhari kepada sohibul mal, asumsi tidak ada penyisian kerugian dan dari penjualan aset non-kas mengalami kerugian, maka kejadian ini dicatat dengan mendebet syirkah temporer dan kas piutang di kredit. Ketika pelunasan, asumsi ada penyisian kerugian dari penjualan aset non-kas mengalami kerugian. Nah, ini dicatat dengan mendebet dana syirkah temporer, di kredit kas atau kewajiban, di kredit piutang, di kredit penyisihan kerugian. Akuntansi untuk pengelola dana selanjutnya, bahwasanya dalam kaidah ini, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian modal mitra secara bertahap, dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan
untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah modal syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Nah, pengelolaan penyajian hal sebagai berikut yang terjadi atau yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Selanjutnya yang ketiga, selisih penilaian aset musyarakah disajikan sebagai unsur ekuitas atau modal. Pengungkapan, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada satu, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Pengelolaan dana, jika tidak ada mitra aktif dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini hingga akhir. Ingat, ikuti setiap sessionnya karena segala sesuatu dari awal sampai akhir ini selalu berkaitan dan bersinggungan. Selanjutnya, terkait dengan penugasan bisa dibaca di deskripsi dan hal-hal lainnya. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat berkah dan manfaat, dan tetap semangat untuk kuliah dan menambah wawasan keilmuan meskipun keadaan terbataskan oleh ruang dan waktu. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.